Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kuliah daring ya, tanggal 11 Mei 2020. Masih materi tentang akustik ruang ya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang reverberation time ya. Jadi ini lanjutan dari pertemuan kemarin ya. Jadi kemarin sudah kita singgung sedikit apa yang dimaksud dengan reverberation time, kemudian waktu dengung. Ini merupakan perpanjangan bunyi dengung yang terjadi karena sifat permukaan elemen yang memantulkan. Jadi ada perpanjangan bunyi kadang dibutuhkan agar suasana menjadi lebih hidup ya dalam satu ruang. Oke, ini sebagai contohnya, ini untuk lebih memahami gambar ini ya, ada sumber bunyi, kemudian di A aksen ada pendengar gitu ya, kemudian ada jarak antara A dan A aksen, ini adalah yang kita katakan perpanjangan waktu tadi ya. Jadi sebagai ilustrasinya seperti ini, ketika Anda meletuskan sebuah balon gitu ya, Anda tusuk dengan jarum gitu ya, ketika pecah ya akan keluar bunyi, dan bunyi dor itu tidak langsung kemudian berhenti dalam 1 detik, tetapi dia dalam suatu waktu ya. Jadi ada perpanjangan waktu sampai bunyinya itu lama-lama meluruh gitu ya, dan sampai ke titik nol. Nah ini waktu itu yang kita maksudkan sebagai waktu dengung. Oke. Waktu dengung ini bergantung pada volume ruang, luas permukaan, bidang pembentuk ruang, lalu tingkat penyerapan permukaan bidang, frekuensi bunyi dalam ruang. Ya. Rumusnya T sama dengan 0,16 V dibagi sigma A dikalikan alfa. Oke, T ini merupakan waktu dengung, satunya detik. Lalu volume ini adalah volume ruangan ya. Kemudian A adalah luas permukaan bidang penyerapan pada masing-masing bidang yang sudah diketahui materialnya. Lalu alfa ini adalah koefisien atau tingkat penyerapan suatu permukaan bidang. Oke, masuk ke rumus, maka ketemu nilai T atau waktu dengungnya atau reverberation time-nya. Rumus ini digunakan biar frekuensinya rendah. Nah, umumnya 500 Hz ya. Tetapi bila frekuensinya tinggi, maka bisa jadi melebihi 1000 Hz gitu ya. Maka perlu dipertimbangkan penyerapan udaranya, sehingga rumusnya menjadi ditambahkan mu di situ ya, koefisien penyerapan udara dalam ruang. Seperti rumus yang di bawahnya. Lalu standarnya seperti apa gitu ya. Jadi kita lihat di situ bahwa besar waktu dengung yang disyaratkan ini merupakan aktivitas bicara normal. Waktu dengung disarankan 0,5 sampai 1 detik. Lalu idealnya adalah 0,75. Lalu aktivitas musik ya dengan waktu dengung disarankan antara 1 sampai 2 detik dan idealnya adalah 1,5 detik. Nah, ini adalah kesesuaian waktu dengung dengan fungsi ruang. Ini bisa Anda lihat juga standar ini di buku Satwiko atau buku Mediastika ya tentang akustik ruang ya. Kaitannya dengan klasifikasi fungsi ruang terhadap waktu dengung yang disarankan. Ini kaitannya juga dengan volume ya, dengan mempertimbangkan volume ruang. Oke. Setelah kita mengetahui tentang waktu dengung, lalu apa yang dimaksud dengan reduksi atau absorpsi ini ya. Jadi reduksi bunyi dapat terjadi tergantung jenis material penyerapannya. Ya, material itu ada yang memantulkan, ada yang menyerap gitu ya. Apa ciri-cirinya material yang menyerap? Material yang menyerap itu ciri-cirinya adalah dia memiliki pori-pori, lalu berserabut, kemudian dia ada rongga, celah rongga yang masih bisa berserabut tadi ya, permukaannya menjadi tidak licin, jadi ada teksturnya. Apa contohnya? Jadi kalau elemen yang menyerap ini contohnya adalah karpet misalnya ya. Makanya tidak heran ketika Anda melihat kenapa setiap ruang seminar, ruang convention hall itu selalu ada karpet di bawahnya, karena dia bisa menyerap. Lalu bagaimana dengan material yang memantulkan bunyi? Jadi material yang memantulkan bunyi itu contoh ciri-cirinya adalah dia tidak memiliki pori ya, dan elemennya tuh bisa jadi dia tidak bertekstur gitu ya, bahkan mungkin cenderung licin gitu ya, sehingga suaranya menjadi lebih terpantulkan. Apa ini contohnya?
Jadi contohnya adalah bisa seng, fiber, gypsum dan lain sebagainya ya. Di situ dia kalau kita lihat seng atau fiber ya, ini bisa kita lihat juga ketika diaplikasikan dalam sebuah rumah gitu ya. Maka elemen tersebut bisa memantulkan suara. Ini contohnya ketika Anda lihat di bagian carport ya, mungkin Anda sering menggunakan melihat banyak rumah menggunakan material fiber gitu ya, sehingga pada saat hujan deras akan terdengar suara yang sangat bising. Oke, di situ. Kemudian rumusnya adalah NR sama dengan 10 log A2 dibagi A1. Nanti kita lihat contohnya ya. Jadi NR itu adalah noise reduction ya, satunya adalah desibel. Nanti ada contohnya di belakang. Oke. Koefisien penyerapan absorpsi atau alfa. Nah, berdasarkan standar fabrikasi ya di pabrik yang beredar sekarang ya, jadi material-material yang sudah diketahui koefisien serapnya. Ini contohnya semen ya, kemudian batu bata ekspos ini dia memiliki koefisien serap 0,06, Eternit itu 0,17 dan seterusnya.